lembaga-lembaga Islam nggak mau ikut campur, ya saya sendiri akan menyediakan kalau perlu hotel yang bintang 4 atau bintang 5 nggak masalah. Saya tantang untuk diskusi publik, nanti undang wartawan gitu. Undang wartawan. Kalau perlu kita undang televisi. Iya. Biar apa gitu? Biar ya dunia lebih tahu lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tech Diri. Ya teman-teman, ini kita mulai lagi ya. Kita ngebahas yang ya kadang-kadang saya terpaksa harus ketawa dulu karena memang lucu ya. Karena Sumansur tuh lucu semua. Lucu-lucu gitu. Jadi kita mau ngebahas kali ini ya ada ini ya rencana. Pak Ustadz pernah bilang, ini kita santai ya Pak Ustadz. Ini sudah ya. Pernah bilang Pak Ustadz siap berkonfrontasi dengan YM gitu, dengan YM. Nah sekarang kan gini, YM itu kalau bilang di media dia akan bilang ya silakan datang aja ke sini gitu ya. Kalau datang ke sini ngomong tabayun, dan pendukungnya juga suka bilang gitu katanya. Nah tapi kalau diajak komunikasi ke tabayun waktu tantangan gitu, pernah ada tanggapan nggak dari pendukungnya gitu, di kolom komentar kayak atau di TikTok atau gimana? Ada di kolom komentar ada. Pendukung ini. Pendukung semua ada tanggapan, tapi tentang tabayun itu ada. Tapi itu ada dulu pendukung itu setelah melaporkan saya ke Polda katanya. Biar tahu rasa gitu, itu bunyi bahasanya. Jadi kita meminta konfirmasi lah ya. Tapi dia jawabnya begitu gitu. Terus Sumansur saya nggak tahu jawabannya apa, nggak pernah dengar saya. Kalau dia suruh datang ke rumah, caranya gimana? Kan susah ditemui. Nggak bisa ditemui. Surat dia nggak bisa lolos. Iya. Nggak bisa lolos. Orang ngirim surat ke rumahnya nih, itu di doktrin semuanya, keamanan itu seolah-olah nggak tahu gitu. Ini nggak mau ngasih tanda terima gitu. Oke. Itu kan si siapa, Fredo lo kan? Freddy ya. Itu dibegitukan, tanda tinggal nggak mau. Akhirnya orang ngasih paling ke RT pun nggak mau tahu gitu. Jadi bikin suasana seperti itu. Jadi kalau kita dia nggak pernah mau nanggapin. Oke, karena gini, ada di komentar saya juga sih sebenarnya, di komentar saya yang mengatakan bahwasanya kenapa nggak ditemui aja Yusuf Mansur diajak diskusi atau gimana. Oke, kali ini sebenarnya gini, saya mencoba bukan memfasilitasi ya, kalau memfasilitasi itu akan terjadi. Nah tapi saya akan mencoba untuk semacam memberikan tantangan kepada dia. Saya akan menyediakan dan saya akan undang, tapi dengan cara saya yang undangnya, karena undangan itu kalau diterima ke Yusuf Mansur agak sulit, tapi saya bisa sebar itu gitu. Saya nanti mencoba akan mungkin di beberapa lembaga, kalau misalkan mereka nggak mau ya saya yang menyediakan aja. Kalau perlu di hotel ya saya sediakanlah di hotel gitu. Pendukungnya datang, misalkan ahli koperasinya misalkan, kita nggak cuma bahas agamanya nih, karena kan itu berkaitan dengan bisnisnya juga. Nanti soal agama Pak Ustadz deh yang ini, soal nanti koperasi atau bisnis saya yang menghadapi gitu. Misalkan dia bawa, ini contoh saja ya, ketua koperasinya undang Abdul Fattah, ya saya temui, saya tantang, saya bawa bukti-buktinya gitu. Kita berhadapan langsung gitu kan, kita diskusi secara publik gitu. Nanti saya undang YouTuber yang terkenal sekalian gitu. Siap nggak? Kalau Pak Ustadz ditantang kayak gitu, siap nggak? Kalau kita siap lah. Siap ya, karena memang materi sebenarnya kita banyak sekali, udah siap dari dulu kan. Ya. Ada juga dia pengikut Yusuf Mansur atau katanya sahabatnya atau muridnya atau siapa gitu ya, kenapa nggak tabayun? Itu cara tabayun gimana cara? Gimana cara kita mau tabayun? Kemudian materi yang disampaikan kita kan menanggapinya yang sudah dipublish sama dia gitu. Misalnya di Daku channel kan, Daku channel itu kan punya Yusuf Mansur. Ya, yang nunjuk-nunjuk itu Pak Diri punya itu katanya. Ya mungkin memang benar yang bilang itu admin Daku kan YM sendiri. Ya si Pak Dwi itu. Jadi ya jadi setiap upload pasti sepengetahuan Yusuf Mansur lah setidaknya sebagian besar gitu. Jadi memang reaksi videonya ya memang asal sumbernya kebanyakan ya sebenarnya omongan Yusuf Mansur sendiri gitu intinya lah. Gitu. Jadi kalau misalkan
lembaga-lembaga Islam nggak mau ikut campur, ya saya sendiri akan menyediakan kalau perlu hotel yang bintang 4 atau bintang 5 nggak masalah. Saya tantang untuk diskusi publik nanti, undang wartawan gitu. Undang wartawan. Kalau perlu kita undang televisi. Iya. Biar apa gitu? Biar ya dunia lebih tahu lah. Dunia lebih tahu bahwa yang kita sampaikan itu tidak ngada-ngadi gitu rasanya. Yang kedua, karena semuanya ada bukti videonya juga. Ada bukti. Yang kedua, kita tidak mau menyampaikan fitnah, bukan mau fitnah. Iya. Nggak ada ya. Ayo kita buka gitu. Lebih banyak orang terlibat ya lebih bagus. Ya. Iya kan? Iya benar. Jadi siap ya Pak Ustadz ya? Siap ya. Nah saya sendiri kalau misalkan karena nanti saya akan ngundang, kalau misalkan ini ya pasti saya siap lah. Saya investigasi juga udah cukup banyak dan itu memang nggak pernah ada tanggapan sih apakah mereka misalkan kayak gini, klarifikasi dari masalah Paytren Yusuf Mansur ya nggak pernah ada klarifikasi yang gimana, nggak ada. Nggak ada. Koperasinya misalkan kayak koperasinya misalkan dana ibu-ibu ini kemana sih sebenarnya, kok di sahamnya nggak ada gitu, nggak ada klarifikasi. Malah yang ada pada saat bulan-bulan udah lama itu ada inisial D dilaporkan gitu, padahal di sini disebutkan bahwasanya nggak ada tuh bagi hasil tiap bulan. Ya memang ada yang menyebutkan seperti itu, nggak ada ya. Ya tapi kita memang disebutkan bahwa di sini ada klausel kayak gitu, memang benar. Nah terus kenapa dilaporkan gitu? Kalau mau Yusuf Mansur menurut saya ya si Pak Jaman ini harusnya menjawab begini loh, atau dikumpulkan lah. Dikumpulkan. Ini cerita koperasi kita begini, ya. Untung apa rugi ya kan? Ya uangnya kemana? Uangnya kemana dan sekarang posisinya seperti apa? Kan itu yang perlu orang tahu gitu. Ya kalau misalkan di sana memang digunakan dengan baik sesuai dengan tujuan awalnya. Saya sih nggak tahu tujuan awalnya apa ya. Cuma kalau sesuai dengan omongannya gitulah. Kalau tujuan mungkin ada dalam hatinya ya gitu. Omongannya sesuai dengan omongan yang ditangkap dan dipahami oleh. Dan ada sertifikatnya juga ya. Ada sertifikatnya. Harusnya kan emang jadi enggak tiba-tiba muncul, namanya saya juga nggak tahu ya. Yang mengaku apa sahabat, apa murid, namanya si Kumis gitu. Misalnya Kumis lalu ngancam-ngancam. Itu modelnya. Padahal yang kita tawarkan itu ya fakta gitu. Iya. Nah sampai saya jawab tuh, ngancam-ngancam negeri hukum. Ya. Emang dalam takutnya lu siapa kan gitu. Kalau mau mencari fakta, ini faktanya. Iya. Lah ini orang-orangnya, tanyain ke dia. Ya. Benar nggak misalnya dalam kasus koperasi misalnya nih, itu kan ada jemaah masjid kota wisata, jumlahnya lebih dari 250 orang gitu. Ya. Mulai dari yang berinvestasi miliaran sampai nanti marbot masjid yang dia jual kambing di kampungnya atau jual sapi biar dia bisa menikmati cerita investasi yang ditawarkan gitu. Iya kan? Iya. Kan banyak 250 orang. Nggak mungkin kita bisa rekayasa 250 orang itu. Nah, itu yang ditanyain. Ini saya lihat si Kumis itu tujuannya untuk apa kita juga nggak tahu gitu. Iya. Iya kan? Iya. Nah, lalu orang katanya mau konfirmasi tabayun ya akhi. Ya, tabayun apa? Lu jelasin dong biar jelas tabayunnya gitu. Datangin dong. Misalnya nih, benar nggak gitu? Itu ada 7.426 orang. Oh merdeka ya? Paytren umrah merdeka. Jadi modelnya begini. Ya seperti Yusuf Mansur lah yang nggak mau beli Paytren itu goblok kan gitu kan, atau kafir kan gitu. Orang kali dia takut juga ya. Dituduh goblok tuh kalau store itu blow on. Yang store itu ada 7.000 sekian, dia tuh 10 juta loh. 10 juta rata-rata, bahkan ada yang lebih. Itu 3,5 juta itu dialokasikan itu DP umrah merdeka. Yang 7 jutanya juga nggak tahu kemana. 7 juta nggak tahu kemana. Ya kalau 10 juta dikali 7.000 orang gitu,
itu kan 70 miliar. Ya. 70 miliar bukan uang kecil. Iya. Terus kemana uangnya gitu? Jadi jangan cerita orang mau, ada lagi namanya si Blangkon kalau saya namakan itu. Dia mau gugat orang gitu. Orang yang mempersoalkannya mau dia gugat. Kalau mau ya nanti kan akan ditanya oleh polisi satu-satu, orang-orang nama-namanya kan banyak tuh. Ya. Pak pengacara orang-orang ini itu Pak Davi namanya. Itu telah memfile ada 7.426 orang yang sudah terdata itu. Ya kalau ya oke aja kan gitu. Bahkan ada lagi tuh ya ustadz atau apa gitu, ustadz lah ya. Ya. Dia merasa Islam dipermalukan gitu. Saya bilang, apanya Islam dipermalukan? Orang Islam yang mempermalukan Islam gitu. Saya dalam kasus Mansur nih, kan dia yang mempermalukan Islam. Ya. Iya kan? Ya. Dia yang mempermalukan Islam. Nah, kita bicarakan ini kok kita mempermalukan Islam. Dia itu dibiarkan gitu. Aneh gitu. Hah? Aneh-aneh di cara berpikir itu dibolak-balik gitu. Jadi kita nggak paham ini. Ya.